Syekh Muhammad bin Umar Bazmul sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Agung Manunggal Bantul. Sembari menunggu kedatangan beliau hafizahullah taala, di sini akan kami bacakan kembali susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini insyaallah taala. Pada pukul 9 hingga pukul 10 nanti insyaallah akan ada pengajian umum sesi yang kelima bersama Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala. Kemudian pada pukul 10 hingga 10.30 waktu untuk istirahat. Diteruskan pada pukul 10.30 hingga 11.30. Dilanjutkan kembali pengajian umum sesi yang ke-6 bersama Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala. Kemudian pada pukul 11.30 sampai dengan 15.00 istirahat kembali. Kemudian pada pukul 15.30 sampai dengan 17.00 pengajian umum sesi yang ke-7 bersama Syekh Khalid bin Dhahwi Ad-Dhafiri hafizahullah taala. Kemudian pukul 5 sampai dengan pukul 19.30 istirahat. Dilanjutkan kembali pada pukul 19.30 sampai dengan pukul 21.00 telekonferensi bersama Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala langsung dari Saudi Arabia. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para peserta sekalian. Yang pertama, untuk masalah alat komunikasi, sekali lagi kami ingatkan, ketika berada di dalam majelis harap dinonaktifkan atau dalam posisi getar agar tidak mengganggu jalannya taklim. Juga ketika sedang salat mohon HP dinonaktifkan atau diposisikan getar. Kemudian untuk urusan MCK dimohon untuk tidak mandi sebelum waktu salat karena agar digunakan kepada rekan-rekan yang lain, ikhwan yang lain yang ingin buang hajat terlebih dahulu. Silahkan mandi di luar waktu menjelang salat agar tidak mengantri terlalu lama. Kemudian yang ketiga, untuk masalah charge alat komunikasi handphone tidak diperkenankan pada tempat-tempat colokan speaker, tapi silahkan men-charge di tempat yang telah disediakan di tenda-tenda para peserta yang berada di halaman masjid dan sekitarnya. Demikian, mohon apa yang telah kami sampaikan ini diperhatikan. Juga kami mohonkan kepada seluruh peserta juga panitia untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan Masjid Agung Manunggal Bantul, untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan agar terlihat rapi dan tidak kotor. Demikian kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas perhatian antum semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon perhatian kepada segenap peserta daurah rahimakumullah jami'an untuk segera memasuki masjid, karena alhamdulillah Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Basmul sudah tiba di masjid ini. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh peserta daurah untuk segera memasuki masjid, karena muhadharah pada sesi yang pertama pagi ini akan segera diawali. Atas perhatiannya diucapkan jazakumullahu khairan.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي في صباح يوم الأحد 11 من شهر 7 من عام 2010 ميلادية في هذا الجامع الكبير بمسجد بانتول بأندونيسيا. وكنا قد بدأنا بالأمس في محاضرة بعنوان كيف يعامل المسلم الآخرين، وذكرنا أن هذه المحاضرة تدور على عدة عناصر. العنصر الأول بيان أنواع علاقات الإنسان بمن حوله. العنصر الثاني إعطاء كل ذي حق حقه. العنصر الثالث بيان أنواع علاقات الإنسان بالإنسان. العنصر الرابع بيان ترغيب الإسلام أو ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم للأمور التي تحفظ، أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تؤثر في صحة هذه العلاقات. والعنصر الذي يليه في بيان الحقوق العامة والحقوق الخاصة. والعنصر الذي يليه في بيان إرشاد الإسلام إلى ما يقوي هذه العلاقات. ثم بعد ذلك نذكر المسائل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alhamdulillah, pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2010 ini kita bertemu kembali di Masjid Agung Bantul Indonesia. Dan kita kemarin telah masuk pada sebuah pembahasan dengan judul Kaifa yu'amilul muslimul akharin. Bagaimanakah seorang muslim bermuamalah dengan yang lainnya? Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari beberapa poin penting tentang apa yang dikandung oleh judul yang telah kita ketahui bersama ini. Di antara poin-poin penting tersebut adalah yang pertama, hubungan seorang manusia dengan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, tentang jenis-jenis keterkaitan atau hubungan antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Yang keempat adalah upaya untuk menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perpecahan, permusuhan, dan yang sejenisnya. Poin yang kelima, keterangan tentang hak-hak kaum muslimin atau umat manusia secara umum dan secara khusus. Poin yang keenam adalah bimbingan Islam kepada segala sesuatu yang dapat memperkuat hubungan-hubungan yang telah disebutkan di atas. سأعيد الكلام باختصار على العناصر التي ذكرناها بالأمس ونكمل إن شاء الله باقي العناصر. أقول: أما العنصر الأول وهو أنواع العلاقات التي تحيط بالإنسان، أقول فهي عديدة، منها علاقة الإنسان بربه، ومنها علاقة الإنسان بنفسه، ومنها علاقة الإنسان بالحيوان، ومنها علاقة الإنسان بالسماوات والأرض والكون من حوله من الجمادات، ومنها علاقة الإنسان بالإنسان، وهو موضوع هذه المحاضرة. أما بالنسبة للعنصر الثاني فأعطي كل ذي حق حقه، أقول ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أيد كلام بعض الصحابة وهو سلمان الفارسي في قوله: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم كنا قد ذكرناه بطوله بالأمس، اقتصرنا الآن على محل الشاهد منه. يبين أن الإنسان علاقته بمن حوله علاقة حقوق ينبغي أن يراعيها، فهناك حق لله ينبغي أن تراعيه، وهناك حق لنفسك ينبغي أن تراعيه، وهناك حق لضيفك ينبغي أن تراعيه، وهناك حق لأهلك ينبغي أن تراعيه، وهناك حق لعموم المسلمين ينبغي أن تراعيه. وكل هذه الحقوق مطالب أنت فيها بأن تعطي كل ذي حق حقه. أما أنواع العلاقات التي تحيط
بالإنسان مع الإنسان فهي لا تخرج عن علاقة في الدين أو عن علاقة بالنسب والقرابة أو عن علاقة بالصحبة والزمالة أو علاقة بالجوار أو علاقة مصالح. هذه تقريبا أنواع العلاقات التي تحيط الإنسان بالإنسان. Dalam pertemuan yang lalu pula, di saat kita membahas poin yang pertama, hubungan manusia dengan apa yang ada di sekitarnya, maka meliputi hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, hubungan seseorang dengan hewan, hubungan seseorang dengan yang lainnya atau dengan sesamanya, dan juga hubungan seseorang dengan apa yang ada di sekitarnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terkait dengan poin yang kedua, poin berikanlah hak kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, maka kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala seputar pembenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika sahabat Salman memberikan beberapa nasihat kepada saudaranya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dan kemudian sahabat Abu Darda menanyakan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Salman kepada beliau, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi Rabb kamu, bagi Allah Subhanahu wa taala terdapat hak yang harus kamu penuhi. Demikian pula bagi dirimu mempunyai hak yang harus kamu penuhi, dan juga bagi keluargamu ada hak yang harus kamu penuhi. Maka berikanlah untuk masing-masingnya hak yang harus mereka dapatkan. Hubungan antara manusia, kemudian hubungan antara seorang manusia dengan apa yang ada di sekitarnya, maka terkait dengan hubungan di dalam memenuhi hak-hak mereka. Bagaimana seseorang bisa memenuhi hak terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seseorang bisa memenuhi hak dirinya? Apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia kerjakan untuk dirinya? Bagaimana seseorang bisa memenuhi hak tamunya, memenuhi hak keluarganya, memenuhi hak-hak kaum muslimin, dan lain sebagainya dari berbagai macam hak yang harus ia penuhi. Oleh karena itu, kita semua dituntut sebagai umat muslimin untuk memperhatikan hak-hak tersebut dalam kehidupan kita. Adapun beberapa jenis keterkaitan antara seorang manusia dengan sesamanya, maka terkait dengan hubungan nasab antara dia dengan keluarganya, dan juga hubungan dalam hal agama, hubungan sebagai kawan, hubungan sebagai tetangga, hubungan dikarenakan suatu kepentingan tertentu. أما العلاقة بين الإنسان والإنسان في الدين فهي العلاقة بين المسلم والكافر. والكافر إما أن يكون كافر حربي بيننا وبينه حرب قائمة، فهذا علاقتنا به تكون بالجهاد ورفع راية القتال في سبيل الله. أما إذا كان الكافر بيننا وبينه عهد
وميثاق فهذه هي أصول العلاقة التي بيننا وبينه. فنحن نحفظ العهد ونحفظ الميثاق ونمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بأن لا نعتدي على أصحاب العهد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أما وإذا كان من أصحاب العهد فهنا يأتي قوله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا علاقة المسلم بالكافر. أما علاقة المسلم بالمسلم فقد بين الإسلام أن العلاقة العامة بين المسلمين هي علاقة الأخوة في الدين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد: كلكم لآدم وآدم من تراب. فالعلاقة العامة بين المسلمين هي علاقة الأخوة الإيمانية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ستأتي إن شاء الله بعد قليل. أقول: وأنت في علاقتك مع المسلمين إما أن يكون هذا المسلم قريب لك بينك وبينه نسب، وإما أن لا يكون قريبا لك. فإن كان قريبا لك فيأتي هنا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من صلة الأرحام، ما أمر به صلى الله عليه وسلم من صلة الأرحام. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: إني خلقت الرحم وشققت لها اسما مني، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلة الأرحام، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. هذا فيما يتعلق بصلة المؤمن مع أخيه المؤمن الذي له أو بينه وبينه قرابة. وقد يكون المؤمن على علاقة مع أخيه المؤمن وليس بينهما علاقة نسب وقرابة، ولكن بينهم علاقة جوار. فالجار المسلم له علاقة مع أخيه الجار المسلم. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني حتى ظننت أن يقول جبريل: إن الله يأمرك أن تأمر المسلم أن يوصي في تركته بنصيب لجاره، فيدخل من ضمن الورثة الذين يرثون من المسلم. Terkait dengan hubungan seorang muslim dengan sesamanya, maka bisa jadi sesamanya itu dari kalangan kafir dan bisa jadi juga dari kalangan muslim. Adapun dari kalangan kafir, maka terkadang seorang kafir itu dari jenis kafir harbi, kafir yang benar-benar memusuhi kaum muslimin dan mengumumkan peperangan dengan kaum muslimin. Maka untuk jenis kafir yang seperti ini, tegaklah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Sedangkan jenis berikutnya dari orang kafir, maka di antara mereka ada yang terkait sebuah perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling memerangi dan tidak saling memusuhi.
terkait dengan kafir yang seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita semua untuk menjaga perjanjian tersebut dan memenuhinya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, barang siapa man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terkait perjanjian dengan kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium aroma jannah, aroma surga, dan sungguh aroma jannah tersebut dapat tercium dalam jarak 40 tahun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kaum muslimin untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, yakni orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Adapun keterkaitan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, maka sesungguhnya keterkaitan antara dia dengan muslim yang lainnya tersebut adalah keterkaitan agama yang dibangun di atas ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la farqa baina arabiyyin, tidak ada beda antara orang dari jenis Arab dengan yang lainnya, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Semakin bertakwa, maka ia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa serta bersuku-suku dalam rangka agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian tersebut. Di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, kullukum li Adam, semua dari kalian ini adalah anak cucu Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula terkait hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Terkadang muslim yang lain tersebut sebagai keluarga dekat kita, dan terkadang pula tidak ada hubungan nasab atau karib kerabat dengan kita. Bagi muslim yang masih terkait dengan kita dalam hubungan nasab, maka di dalam agama ini terdapat syariat silaturrahim, syariat untuk menyambung hubungan rahim, hubungan kekeluargaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan rahim dan aku ambil nama dia dari namaku. Maka barang siapa yang menyambung rahim tersebut, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan rahim tersebut, memutuskan hubungan kekeluargaan, maka aku akan memutusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, barang siapa yang menginginkan agar umurnya dipanjangkan dan rizkinya dilapangkan, maka hendaknya falyasil rahimah, maka hendaknya
dia menyambung hubungan rahimnya, hubungan kekerabatannya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ta'allamu min ansabikum. Belajarlah kalian, pelajarilah kalian dari nasab-nasab kalian agar kalian bisa menyambung tali silaturrahim. Kemudian terkait dengan muslim yang tidak ada keterkaitan, yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita, seperti tetangga misalnya, maka Islam juga memberikan bimbingan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Jibril alaihi salam senantiasa memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai aku mengira dikarenakan banyaknya wasiat-wasiat Jibril agar berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira kalau tetangga itu akan mendapatkan warisan dariku, warisan dari seorang muslim yang lainnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan bimbingan kepada umatnya agar memperhatikan hubungan dengan tetangganya. أما ما يتعلق بالعنصر التالي وهو دعوة الإسلام إلى نبذ كل ما يضعف هذه العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه إلى صدره، أخرجه مسلم. فهذا الحديث العظيم يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى إلى تحقيق معاني الأخوة الإيمانية، الأخوة في الدين، وأمر بإزالة كل ما يعكر صفو هذه الأخوة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الآخرين، ونهى عن التناجش، وهو أن يزيد الإنسان في سعر السلعة حتى يشتريها أخوه المسلم بسعر غال عال، والتباغض وهو أن يبغض الإنسان أخاه المسلم ولا يحبه ويكرهه ويدير إليه كشحه إذا ما لقاه، يعني يستدير ولا يستقبله. قال ولا تدابروا، وهو في معنى التباغض. ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني إذا رأيت أخاك المسلم يبيع لشخص سلعة فلا تأتي للمشتري وتقول له دعك منه وتعال أنا أعطيك سعرا أرخص من سعره، أو أعطيك بضاعة أحسن من بضاعته. اتركهما حتى إذا تم البيع انتهى الموضوع، إذا لم يتم البيع وانفصل لك أن تعرض ما عندك على الذي يريد أن يشتري. المهم أنك لا تبيع على بيع أخيك. قال وكونوا إخوانا، أي إخوة مؤمنين، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، إذا أحتاجه في أمر ما يتركه، إنما يعينه ويساعده، ولا يحقره، يعني لا ينتقصه ويقلل من قيمته. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن جماع الأمر على التقوى، والتقوى محلها القلب، والتقوى محلها القلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم من الشر أن يحقر المسلم أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه،
فلا يحل للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم. فأنت يا أخي المسلم لا تظن أنك قد أديت ما عليك من الأخوة لأن شكلك جميل أو لأن جسمك كبير أو حسن، إنما القضية تتعلق في النظر إلى عملك وما تضمره في قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه إلى صدره، وجاء في رواية: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Terkait dengan poin yang keempat tentang upaya Islam di dalam membersihkan dari pribadi muslim atau masyarakat muslim segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada permusuhan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling berbuat hasad, janganlah kalian saling mendengki. Wa la tanajashu, dan janganlah kalian saling berbuat najas. Nanti akan diterangkan. Wa la tabaghadu, dan janganlah kalian saling bermusuhan, saling benci-membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, dalam artian saling membenci dan saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah salah seorang di antara kalian membeli atau menjual ala bai'i ba'din, atas jual beli saudaranya. Insyaallah nanti akan diterangkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, maka dia tidak berbuat zalim padanya. Wa la yakhdhuluhu, dan dia tidak menjauhinya. Wa la yahqiruhu, dan pula dia tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa letaknya di sini. Beliau menunjuk atau mengisyaratkan pada dadanya, seraya beliau ucapkan yang demikian itu 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslima. Cukuplah seseorang itu terjatuh dalam kejelekan manakala dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim haram atas muslim yang lainnya, darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabi'ihi ila sadrihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat pada jasad-jasad kalian, tubuh-tubuh kalian, dan tidak pula melihat pada ketampanan-ketampanan kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kalian, jiwa-jiwa kalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari jemarinya kepada dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang beberapa permasalahan penting yang dapat menguatkan ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, dan dapat menghilangkan berbagai macam bentuk permusuhan
antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berupaya dan berusaha untuk menanamkan ukhuwah di antara umatnya. Kita perhatikan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari perbuatan hasad, perbuatan dengki, sebuah keinginan agar nikmat yang telah didapat oleh orang lain hilang dan nikmat tersebut didapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari perbuatan hasad, perbuatan dengki ini. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan najas, melarang perbuatan manakala sekelompok orang bersepakat atau bersekutu untuk menambah atau menaikkan harga suatu barang dalam rangka agar si pembeli bisa membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari at-tabaghub, dari sikap saling benci-membenci antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Sebagaimana pula beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari at-tadabur yang terkandung pula di dalamnya makna saling benci-membenci hingga masing-masingnya meninggalkan satu dengan yang lainnya. Di dalam hadis ini pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita apabila sedang terjadi sebuah transaksi antar pembeli dan penjual, maka tidak boleh bagi muslim yang lainnya untuk masuk ke dalam transaksi tersebut hingga selesai transaksi tersebut, baik transaksi tersebut dilakukan ataupun tidak dilakukan, terjadi ataupun tidak terjadi. Misalnya ketika seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lainnya dengan suatu harga tertentu, tidak boleh seorang muslim yang lainnya dalam hal ini sebagai penjual untuk menyatakan beli saja dagangan saya karena harganya lebih murah dari dagangan orang tersebut. Yang demikian ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dapat menyebabkan perpecahan dan menanamkan bibit-bibit permusuhan antar seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Sikap yang benar dalam kondisi yang seperti ini, hendaknya penjual yang lain menunggu hingga transaksi itu selesai. Jika memang transaksi tersebut terjadi antara seorang pembeli dan seorang penjual, seorang pembeli ridha dengan harga yang telah dicanangkan oleh si penjual, maka selesailah urusannya. Dan jika seorang pembeli tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, maka barulah di sini kesempatan baginya untuk menawarkan barang dagangannya. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dalam permasalahan seperti ini memberikan bimbingannya semata-mata agar supaya hubungan antar seorang muslim dengan muslim yang lainnya benar-benar utuh dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan nasihatnya kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita semua agar kita benar-benar menjalin ukhuwah dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka ketika seorang muslim terjatuh dalam suatu perbuatan yang tidak baik, muslim yang lainnya
hendaknya membantunya untuk meninggalkan perbuatan tersebut, tidak menghinakannya. Demikian pula di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang pentingnya takwa di dalam kehidupan ini, terkhusus di dalam bermuamalah dengan sesama muslim. At-taqwa mempunyai peran yang sangat penting. At-taqwa mempunyai peran yang sangat penting di dalam mengendalikan emosi seseorang dan di dalam memberikan bimbingan terbaik di dalam muamalah dengan sesama muslim tersebut. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya diharamkan untuk berbuat jahat. Diharamkan untuk berbuat jahat. Diharamkan untuk menghinakan atau mengambil hartanya. Diharamkan untuk diharamkan untuk membunuhnya, dan juga diharamkan untuk menghinakan kehormatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan fusuk, dan memerangi seorang muslim adalah perbuatan kekufuran. Di dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang pentingnya qalbu dalam kehidupan ini. Kebersihan jiwa, kebersihan qalbu sangat penting dalam kehidupan ini. Terlebih di dalam bermuamalah dengan sesama muslim. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melihat pada jasad-jasad kalian dan bentuk-bentuk kalian atau ketampanan-ketampanan kalian. Tidaklah ketampanan seseorang, tidaklah kegagahan seseorang menjadi sebab masuknya ia ke dalam jannah atau ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seseorang masuk ke dalam jannah, yang menjadikan seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kebersihan jiwanya dan kesalihan amalnya. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada kalbu-kalbu kalian. Dan dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala melihat pada amalan-amalan kalian. أما بيانه صلى الله عليه وسلم للحقوق المشتركة والعامة والخاصة، أقول كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تفسد علاقة المسلم بإخوانه، بين عليه الصلاة والسلام الحقوق العامة والخاصة والمشتركة. فمن ذلك في الحقوق العامة قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. ومن بيانه صلى الله عليه وسلم للحقوق المشتركة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه. وأما بيانه صلى الله عليه وسلم للحقوق الخاصة
فكبيانه عليه الصلاة والسلام لحق الوالدين ولحق الزوجة على زوجها ولحق الزوج على زوجته ولحق الأبناء ولحق الخدم ولحق كل ذي حق كحق الضيف كما جاء في حديث سلمان مع أبي الدرداء السابق. أقول هذه الحقوق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ بيان، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تزول كل الأمور التي يمكن أن تفسد علاقة الإنسان المسلم مع أخيه المسلم، وليحقق صلى الله عليه وسلم للمجتمع المسلم علاقة الأخوة الإيمانية كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أما ما أرشد إليه الإسلام فيما يحفظ العلاقات ويديمها، أقول ذلك كثير، من ذلك أنه أمر بصلة الأرحام، وأمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، وأمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر بالإحسان إلى الحيوان، ووضح وجه العلاقة بين الإنسان والجمادات، وشرع التواصل بالزيارة حتى مع الكافر، وأمر بالهدية، وأمر بحسن العشرة للزوجة، ووضح المسؤوليات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الأمور تبرز لنا مبادئ العلاقة التي تكون بين المؤمن وبين أخيه المؤمن، وهناك مسائل سنذكرها إن شاء الله بعد الاستراحة بعد الترجمة من فضيلة الشيخ رويفع جزاه الله خيرا. Terkait dengan hak-hak umum atau hak-hak orang banyak dan juga pihak-pihak secara khusus, maka sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapakah nasihat tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Ini menunjukkan bahwasannya Islam benar-benar memperhatikan kaum muslimin secara umum, memperhatikan hak-hak mereka, dan dituntunkan untuk memberikan segala yang baik untuk mereka. Terkait dengan hak-hak yang bersifat kebersamaan antar muslim satu dengan muslim yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hiya ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dikatakanlah kepada beliau, apa itu wahai Rasul? Beliau bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, berjumpa dengan muslim lainnya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, dan jika ia meminta nasihat darimu, maka berikanlah nasihat untuknya. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, maka dan ketika
dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dan jika ia sakit, maka jenguklah, dan jika dia wafat, maka iringilah jenazahnya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan hak secara khusus. Baik hak yang terkait dengan orang tua, hak terkait dengan istri, terkait dengan suami, terkait dengan anak, terkait dengan pembantu, terkait dengan semua orang yang mempunyai hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana beberapa pembahasan yang telah kita pelajari dalam kesempatan yang lalu. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menerangkan ini semua secara gamblang di dalam sabda-sabdanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menerangkan ini semua, tidaklah menyampaikan ini semua semata-mata agar supaya berbagai bibit permusuhan, bibit perpecahan hilang di tengah-tengah masyarakat muslim, dan agar supaya kaum muslimin, kaum mukminin sebagai umat yang kokoh persatuannya, utuh kebersamaannya, sehingga terwujud firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Adapun poin yang keenam yang berkaitan dengan bimbingan Islam, agar kita semua menjaga berbagai hubungan atau keterkaitan yang telah disebutkan di atas, maka sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Islam memberikan bimbingan untuk menjaga silaturrahim, tidak memutuskan hubungan silaturrahim dalam rangka agar terjaga hubungan antara seseorang dengan keluarganya atau karib kerabatnya. Islam memerintahkan agar kita berbuat baik kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, agar terjaga hubungan antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang tidak mampu. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, agar supaya terjaga hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Islam memerintahkan untuk berbuat baik dengan binatang, agar supaya seorang muslim hubungannya dengan binatang yang dipiaranya atau hubungannya dengan binatang yang ada di sekelilingnya atau di sekitarnya terjalin hubungan yang baik, sehingga kondisi lingkungannya adalah lingkungan yang baik pula. Sebagaimana pula di dalam Islam diterangkan tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari jenis jamadat, dari jenis benda-benda mati, apakah itu gunung, sungai, dan yang lainnya, agar supaya lingkungan yang kita hidup padanya adalah lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik. Tidak lupa pula Islam memberikan bimbingan agar kita berziarah kepada muslim yang lainnya, bahkan kepada seorang kafir tentunya dengan batasan-batasannya. Islam memberikan bimbingan agar kita saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Islam memberikan bimbingan agar berbuat baik di dalam bergaul dengan istri atau istri dengan suaminya. Islam memberikan bimbingan agar masing-masing yang mendapatkan amanah menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya masing-masing di antara kalian ini sebagai ra'in, sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin itu wajib untuk menjaga yang dipimpinnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah
di antara dasar-dasar keterkaitan atau hubungan seorang muslim dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan insyaallah kita akan memasuki pada pembahasan berikutnya setelah kita istirahat sejenak biidznillah taala. Jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kajian pada sesi yang pertama kesempatan pagi hari ini bersama Syekh Muhammad bin Umar Basmul hafizahullah ta'ala. Insyaallah pada kesempatan ini pukul 10 sampai dengan 10.30 untuk istirahat, dan silahkan dimanfaatkan untuk mengambil air wudhu dan persiapan sholat duhur, biar nanti tidak mengantri ketika sebelum masuk waktu duhur. Silakan bagi ikhwan yang mungkin mau mengambil air wudhu terlebih dahulu, kami persilahkan. Kemudian nanti langsung kembali ke majelis, karena insyaallah pukul 10.30 kajian akan langsung kembali melanjutkan pelajaran bersama Syekh Muhammad bin Umar Basmul hafizahullahu ta'ala. Demikian beberapa informasi dari panitia. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fiikum.